Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik para santriwati kelas 7 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para santri. Alhamdulillah di awal semester 2 kali ini kembali kita bisa melanjutkan membahas kitab An-Nahwul Wadih untuk juz yang pertama lil marhalah al-ibtidaiyah. Pembahasan kita pada pertemuan yang ke-13 memasuki bab inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudaranya. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang kana wa akhwatuha. Maka kali ini kita akan melanjutkan bab inna wa akhwatuha. Ina dan saudara-saudaranya. Baik, penulis katakan inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudaranya. Al-amthilatu, contoh. Perhatikan contohnya. Nomor 1 dan 2. Al-jamalu saburun. Onta itu Cina. Kemudian kemasukan inna. Innal jamala saburun. Sesungguhnya onta itu Cina. Jadi sesungguhnya onta itu Cina. Nomor 2. Al-haramu qadimun. Piramid itu kuno. Innal harama qadimun. Sesungguhnya piramid itu kuno. Yang ketiga. Al-imtihanu qaribun. Ujian itu dekat. Kemasukan anna. Ini termasuk akhwatu inna. Bedanya kalau inna ini terletak fi awalil jumlah. Di awal kalimat, kalau anna tidak. Dia di tengah atau didahului oleh kata yang lain. Di sini alimtu, saya tahu. Annal imtihana qaribun, bahwasanya ujian itu dekat. Jadi dibaca al imtihana qaribun. Nanti insyaallah ada penjelasannya, perubahannya. Yang keempat, az-zahratu nadiratun. Bunga itu indah. Yasurruni, saya senang. Anna-zahrata nadiratun. Bahwasanya bunga itu nadirah, indah dilihat. Baik, kemudian yang kelima. Al-kitabu ustadun. Buku itu ustad. Kemudian kemasukan akhwatu inna ka'anna. Artinya seperti. Ka'annal kitaba ustadun. Buku itu seperti ustad. Nomor 6. Al-qamaru misbahun. Bulan itu lampu. Kemasukan ka'anna. Ka'annal qamara misbahun. Bulan itu seperti lampu. Kemudian yang ketujuh. Akhwatu inna berikutnya lakinna. Artinya akan tetapi. Al-athathu qadimun. Perabotan itu lama. Perabotan itu lama atau kuno. Al-baitu jadidun. Rumah itu baru. Lakinna akan tetapi al-athatha qadimun. Perabotannya lama. Jadi al-athatha qadimun. Kemudian 8. Al-khosairu qalilatun. Kerugian itu sedikit. Sabbatin naru lakinnal khosaira qalilatun. Api itu berkobar. Lakinna atau api itu membakar, akan tetapi kerugiannya sedikit. Kemudian nomor 9. Al-fakihatun nadijatun. Buah itu matang. Kemasukan saudara inna yang lain laita. Laita maknanya mudah-mudahan atau semoga. Laital fakihata, mudah-mudahan buah itu nadijah. Nadijatun matang. Al-qamaru tali'un. Bulan itu terbit. Laital qamaru tali'un. Mudah-mudahan atau semoga bulan itu terbit. Ini laita.
Kemudian akhwatu inna yang terakhir la'alla. La'alla artinya sama, semoga atau mudah-mudahan. Ini untuk harapan. Nah, bedanya laita ini yang sulit terjadi atau mustahil. La'alla yang mungkin. Yang 11 al-kitabu rakhisun. Jadi contoh ke-11 buku itu murah. La'allal kitaba rakhisun. Mudah-mudahan buku itu murah. Al-maridun naimun. Orang yang sakit itu tidur. La'allal maridun naimun. Mudah-mudahan orang yang sakit itu tidur. Baik, kita lihat penjelasan dari penulis. Al-bathu, pembahasan. Kullu mithalin fil kismil awwali. Setiap contoh yang ada di bagian pertama yata'allafu min mubtada'in wa khobarin, tersusun, terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi perhatikan semua contoh yang pertama al-jamalu soburun. Ini mubtada, soburun khobar. Kenapa al-jamalu mubtada? Ismun marfu fi awalil jumlah, isim marfu di awal kalimat. Soburun, kenapa khobar? Isim marfu yang menyempurnakan makna al-jamal atau bersama kata al-jamal membentuk jumlah mufidah, kalimat. Jadi kalau hanya al-jamalu, onta itu hanya subjek. Tapi ketika ditambahkan soburun, ada predikatnya. Al-jamalu soburun, onta itu jinak. Maka ini jumlah ismiyah yang diawali oleh isim. Nah, jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar. Jadi al-jamalu mubtada, soburun khobar. Al-haramu mubtada, qadimun khobar. Al-imtihanu mubtada, qaribun khobar. Az-zahratu mubtada, nadiratun khobar. Demikian seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Wahuma marfu'ani kama alimta. Keduanya marfu. Marfu itu apa? Huruf akhirnya dhammah, gitu. Mudahnya demikian. Kama alimta, sebagaimana yang engkau tahu. Wa idza nadarta ilal qismi tsani, dan apabila engkau memperhatikan bagian yang kedua. Ra'aital amthilata nafsaha, engkau lihat contoh-contoh nafsah yang sama dengan yang pertama. Ba'da an dakhala ala kullin minha ahadul ahrufi, setelah masuk kepada setiap kalimat tadi salah satu huruf. Berarti ini semuanya huruf. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Inna artinya sesungguhnya. Anna sesungguhnya, ka'anna seperti, lakinna akan tetapi, laita semoga atau mudah-mudahan, la'alla juga semoga atau mudah-mudahan. Jadi ke-6 huruf ini masuk ke jumlah ismiyah, masuk ke mubtada khobar. Wa idza ta'ammalta awakhirul asma'i, apabila engkau perhatikan harokat huruf terakhir isim-isimnya, fi hadhil qismi, dalam bagian ini, yaitu artinya qismut tsani, bagian yang kedua, wajadtal ismal awwala mansuban, maka engkau mendapati isim yang pertama mansub, harokatnya fathah. Fi kullil amthilati, pada semua contoh. Wal ismat tsaniya marfu'an fi jami'iha, dan isim yang kedua marfu pada semua contohnya. Jadi kalau kita perhatikan nih. Al-jamalu soburun, onta itu jina. Al-jamalu isim marfu di awal kalimat mubtada, soburun isim marfu menyempurnakan makna jamal khobar. Kemasukan inna. Innal jamala soburun, sesungguhnya onta itu jina. Maka isim yang pertamanya dia mansub, isim keduanya marfu. Ini kata penulis. Kemudian walladhi ahdatsa hadat taghyira, dan yang mengubah hal ini huwa dukhulul akhrufi al mutaqaddimati, karena masuknya huruf-huruf yang telah berlalu, yaitu masuknya inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Fahadihil ahrufu, huruf-huruf ini, idan,
kesimpulannya atau jika demikian tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari. Masuk ke mubtada' khabar. Ini penting. Di huruf-huruf ini inna sampai la'alla itu tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari. Masuknya ke mubtada' khabar atau ke jumlah ismiyah. Kemudian apa amalannya? Fatan sibul awwala, menasobkan yang pertama. Yang pertama apa? Mubtada. Wa yusamma ismaha, dan disebut isimnya. Isim apa? Kalau kemasukan inna isim inna, kalau anna isim anna, ka'anna isim ka'anna, dan seterusnya. Wa tarfa'u tsaniya, dan merofakkan yang kedua. Wa yusamma khobaruha, dan disebut khobarnya. Jadi yang kedua itu tetap marfu dan disebut khobar. Jadi kita praktekkan. Misal nih, al-qamaru tali'un. Jadi al-qamaru tali'un. Bulan itu terbit. Laital qamaru tali'un. Mudah-mudahan bulan itu terbit. Jadi yang menyebabkan ini dibaca mansub, ini dibaca marfu, kemasukan laita. Laita itu apabila masuk ke mubtada khobar, amalannya menasobkan al-awwal, yang pertama itu mubtada, merofakkan khobarnya. Jadi ini disebut isim laita mansub, tali'un khobar laita marfu. Baik. Kemudian jadi fatan sibul awwala wa yusamma ismaha wa tarfa'u tsaniya wa yusamma khobaroha. Jadi kalau kemasukan salah satu dari 6 huruf ini, dia menasobkan yang pertama yaitu mubtada, disebut isimnya, bisa isim inna, anna, ka'anna, dan seterusnya, dan merofakkan kata yang kedua disebut khobarnya. Wa idza tadabbarta ma'aniya hadhil ahrufi sittati, apabila engkau memperhatikan makna-makna dari ke-6 huruf ini, fi amthilatiha, dalam contoh-contoh ini, wajadta, engkau dapati, inna wa anna tufidani taukida thubutil khobari lil mubtada'i. Ini artinya penting. Engkau dapati inna dan anna, keduanya bermanfaat menguatkan thubutil khobar lil mubtada', keberadaan khobar terhadap mubtada'. Jadi kalau kita katakan innal jamala soburun, sesungguhnya onta itu Cina. Jadi kita menguatkan, menetapkan Cina pada onta. Itu maknanya taukid thubutil khobar lil mubtada. Menguatkan, taukid itu menguatkan keberadaan khobar bagi mubtada. Jadi kalau kita katakan al jamalu soburun, onta itu Cina. Ini kata ini kalah kuat apabila kita katakan innal jamala soburun, sesungguhnya onta itu Cina. Jadi kita katakan onta itu Cina dengan dikuatkan dengan inna. Wa ka'anna, kemudian ka'anna tufidu tasbihil mubtada'i bil khobar. Adapun ka'anna faedahnya, manfaatnya tasbihal mubtada'i bil khobar, menyerupakan mubtada dengan khobar. Kita lihat contohnya tadi, ka'anna. Al-kitabu ustadun, buku itu ustad. Kemasukan ka'anna, ka'annal kitaba ustadun, buku itu seperti ustad. Jadi menyerupakan mubtada dengan khobarnya. Seolah-olah buku itu seperti ustad. Al-qamaru misbahun, bulan itu lampu. Ka'annal qamaru misbahun, bulan itu seperti lampu. Berarti menyerupakan mubtada dengan khobar. Itu makna ka'anna. Walakinna, kemudian lakinna ya'ti lil istidrak, itu datang, dia fungsinya istidrak. Apa itu istidrak? Wa huwa man usami'i min fahmin syai'in ghairi maksudin, mencegah pendengar dari pemahaman yang tidak diinginkan oleh pengucap atau penulis. Jadi dia lakinna disebut lil istidrak. Apa itu istidrak? Mencegah pendengar dari pemahaman yang keliru, yang tidak diinginkan oleh pengucap atau penulis. Misalkan tadi contohnya, perhatikan contohnya,
Al-athathu qadimun, perabotan itu lama. Kemasukan lakinna. Ada kalimat al-baitu jadidun. Rumah itu baru. Nah, biasanya pemahaman pendengar kalau rumah baru perabotannya baru. Akan tapi tidak, sehingga pakai lakinna, akan tetapi al-athatha qadimun, perabotannya lama. Perabotannya lama. Berarti dia namanya harful istidrak, fungsinya man usami'i min fahmi syai'in ghairi maksud. Mencegah pendengar untuk memahami sesuatu yang tidak diinginkan pengucap atau penulis. Walaita, kemudian yang berikutnya laita tadullu ala tamanni husulil khobari, menunjukkan angan-angan terjadinya khobar. Jadi dia angan-angan tadi. Kita lihat. Misalkan al-qamaru tali'un, itu terbit al-qamaru tali'un. Mudah-mudahan semoga bulan itu terbit. Ya, yang terbit matahari. Maka ini namanya harfut tamanni, angan-angan, enggak mungkin terjadi atau sulit. Wala'alla tadullu ala roja'i wuku'ihi, adapun la'alla menunjukkan harapan wuku'ihi, terjadinya khobar. Jadi terjadinya khobar. Contoh misalkan tadi al-kitabu rohisun, buku itu murah. La'alla al-kitaba rohisun, mudah-mudahan buku itu murah. Mungkin terjadi? Tidak mungkin. Maka pakai la'alla. Kemudian wa tamanni yakunu adatan li amrin ba'idil husuli. Disebut angan-angan itu biasanya terjadi pada perkara yang ba'idil husul, jauh terjadi, sulit terjadi. Amar roja'u fayakunu adatan fil umuril qaribati al-wuku'i. Adapun roja, harapan, itu biasanya untuk perkara-perkara yang al-qaribah al-wuku'i, kejadiannya dekat atau sangat mungkin terjadi. Baik, sekarang al-qaidatu, kaidah. Inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'alla tadullu 'alal mubtada'i wal khabari. Jadi huruf ini inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla, ini masuk ke mubtada khobar atau masuk ke jumlah ismiyah. Fatansibul mubtada'a, amalannya menasabkan mubtada, wa yusamma ismaha, disebut isimnya. Kalau kemasukan inna isim inna, kemasukan anna isim anna, ka'anna isim ka'anna, dan seterusnya. Wa tarfa'ul khobaro, yang kedua merofakkan khobar, wa yusamma khobaroha. Kalau kemasukan tadi lakinna disebut khobar lakinna, laita khobar laita, dan seterusnya, disebut khobar demikian. Baik, insyaallah faham terkait hal ini. Baik, kita lanjutkan sedikit tamrinun, latihan. Tamrinatun, latihan. Bayyin kulla ismin wa khobarin li inna wa akhwatiha fil ibaratil atiyati. Jelaskan setiap isim dan khobar inna dan teman-temannya dalam kalimat berikut. Kita lihat, kita i'rab nanti. La'alla tufaha kathirun, mudah-mudahan apel itu banyak. La'alla disebut harfut taroji, dia untuk harapan yang dekat terjadi, mungkin terjadi. Maka aslinya sebelum kemasukan la'alla at-tufahu kathirun, apel itu banyak, jumlah ismiyah mubtada khobar. Dan kemasukan la'alla amalannya tansibul mubtada wa tarfa'ul khobar, menasabkan mubtada, merofakkan khobar. Maka yang tadinya at-tufahu menjadi la'alla tufaha. Kathirun tetap, berarti kita katakan la'alla harfut taroji, at-tufaha ismu la'alla mansubun, kathirun khobar la'alla marfu. Baik, yang kedua, laital balida mujtahidun. Jadi laital balida mujtahidun, anak yang malas itu bukanlah mujtahid. Jadi bukanlah seorang yang dia rajin atau bersungguh-sungguh. Jadi mudah-mudahan ya, al-balid mujtahidun, anak yang pemalas itu menjadi rajin. Ini
harapan atau angan-angan tapi sulit terjadi. Maka kita katakan al-balida ismu la'alla mansub mujtahidun khobar la'alla marfu. La'alla tajira rabihun, mudah-mudahan pedagang itu beruntung. Ini harapan yang mungkin terjadi. La'alla harfu taraji at-tajira ismu la'alla mansub, kemudian rabihun khobar la'alla marfu. Innan nadhafata wajibatun, kebersihan itu wajib. Sesungguhnya kebersihan itu wajib. Ini menguatkan khobar bagi mubtada. Inna kita katakan harfu taukid. An-nadhafata ismu inna mansub, wajibatun khobar inna marfu. Dan wajadtu annal aqraba mayyitatun, saya dapati kalajengking itu mati. Wajadtu dia fi'il madhi, ada taknya ini, fi'il madhi. Anna kita katakan harfu taukid, al aqraba ismu anna mansub, mayyitatun khobar anna marfu. Imtana al mataru lakinna sahaba kathirun, hujan tidak turun akan tapi mendungnya banyak atau langit itu berawan. Maka kita katakan imtana aba fi'lun madin, fi'il madhi, al mataru fa'il, ingat lagi dia isim marfu setelah fi'il. Lakinna harful istidrak, dan as-sahaba ismu lakinna mansub, kathirun khobar lakinna marfu. Baik, mungkin itu yang bisa dijelaskan dalam pertemuan ini membahas inna wa akhwatuha. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.